Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau berbicara tentang prinsip dasar kelima PDC, yaitu prinsip dasar penyaluran karya anak. Yang dimaksud dengan penyaluran karya anak adalah setiap karya anak tidak berhenti pada penilaian, diberi poin berapa atau nilainya berapa, 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Tidak hanya berhenti di situ, tapi yang jauh lebih penting bukan nilai yang akan diisi di dalam daftar nilai anak atau rapor atau apapun. Itu bukan nomor satu. Nomor yang paling utama dalam prinsip pendidikan daya cipta adalah menyalurkan karya anak. Sekecil apapun, sesederhana apapun disalurkan. Disalurkan kemana? Disalurkan ke pasaran. Menjadi ekonomi, menjadi bisnis. Disalurkan kemana? Disalurkan menjadi kompetisi ilmu pengetahuan. Disalurkan menjadi publikasi pikiran anak, karya anak. Satu contoh begini. Di pendidikan daya cipta, anak saya misalnya mereka mengarang atau melukis. Hasil karangan mereka itu saya akan menyalurkannya menjadi satu, dikirim ke berbagai redaksi media massa. Ketika mereka kecil misalnya dikirim puisinya atau ceritanya atau lukisannya atau apapun, misalnya dikirim ke majalah Bobo atau majalah-majalah apa, Kompas Minggu. Di sana dimuat misalnya. Maka karya mereka dipublikasikan ke seluruh Indonesia, ke seluruh masyarakat. Sudah begitu, anaknya tentu berbangga sekali apabila karyanya dimuat di koran, dimuat di majalah, apalagi majalah besar, koran besar. Tiba-tiba dia dapat kiriman honor. Anak saya di waktu TK, yang namanya Vita Sari, anak pertama saya di waktu TK, kira-kira 6 bulan pertama dia di TK, itu dia membuat puisi. Dia belum bisa nulis, maka dia membuat puisi secara spontan, lalu mamanya yang menulis. Kalau tidak salah waktu itu puisinya berjudul Matahari. Mamanya menulis pakai tangan. Setelah itu diketik di komputer. Setelah diketik di komputer, anak saya Vita disuruh tanda tangan, diparaf begitu. Lalu saya yang mengirim, dimasukkan ke amplop, mengirim ke redaksi harian Kompas Jakarta. Saya kirim. Tapi anak saya tidak tahu. Tiba-tiba pada suatu waktu dia dipanggil bahwa dia dapat kiriman uang. Itu berapa tahun lalu ya? Tahun 2004. Dia masih TK. Dia dipanggil oleh gurunya bahwa dia mendapat kiriman uang. Waktu itu namanya Wesel dari Pos Giro, Pos Indonesia. Pada waktu itu sebuah puisi pendek saja, Matahari tadi, dia dapat 75.000. Jadi anak saya dibawa oleh gurunya ke kantor pos mengambil uang 75.000 untuk sebuah karya, untuk seorang anak kecil di era itu mendapatkan uang 75.000 dengan dia tahu bahwa karyanya dimuat oleh sebuah harian terbesar di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Maka kebanggaan dia luar biasa, kesenangan dia luar biasa. Akhirnya uangnya 75.000 untuk anak TK. Zaman itu dia diberi kebebasan untuk menggunakan haknya untuk apapun yang dia mau gunakan. Akhirnya dia beli sebuah pensil berwarna yang dianggap mewah pada waktu itu. Dia ingin membeli dengan uangnya sendiri. Dan dia menyaksikan pensilnya itu adalah, dia tahu bahwa pensil saya berasal dari uang saya sendiri. Uang karya saya yang dipublikasikan oleh harian Kompas. Jadi setiap karya anak tidak sekedar diberi nilai lalu buang. Beri nilai lalu buang. Tidak. Diberi nilai, disalurkan. Salurkannya begini. Oke?
Siapa punya lukisan, siapa punya puisi, siapa punya prosa atau apapun, siapa punya karya-karya, apapun karya mereka, nyanyi atau apapun, disalurkan. Ada yang saya beli sendiri, atau mamanya yang membelikan. Ditempel di dinding kami, untuk menjadi hiasan. Bahwa karya anak kami salurkan. Saya lebih baik menempel karya anak saya sendiri. Daripada saya menempel karyanya Avandi atau Basuki Abdullah, saya menempel karya lukis anak saya sendiri. Nah, jadi karya anak itu tidak boleh hanya diberi nilai lalu dibuang. Diberi nilai dibuang, tidak. Yang paling utama bukan diberi nilai, tapi disalurkan. Anak itu akan bangga apabila orang menggunakan karya dia. Apabila orang menikmati karya dia dan orang membeli karyanya, seorang anak akan bangga sekali dan dia akan terus terpacu dirinya untuk berproduksi, untuk belajar terus-terus, untuk berkreasi terus-terus, tanpa henti. Hanya karena dia menikmati popularitasnya, dia menikmati ada orang lain yang menggunakan karyanya, dia menikmati ada uang yang dia dapatkan. Lukisan mereka minimalnya, atau puisi mereka atau apapun karya mereka, minimalnya dibeli oleh saya dan mamanya sendiri untuk menjadi hiasan rumah kami. Kalau puisi ditempel untuk menjadi bacaan-bacaan sastra kami. Ada yang dijual ke orang lain, lukisannya dibuat bingkai lalu dijual. Anak saya yang Pascal itu senang sekali melukis komik. Dia melukis komik dengan rangkaian cerita, dengan sistematika, dengan tema tertentu, lalu komiknya dijual. Pernah juga saya bawa dia melobi sendiri seorang redaktur dari grup Kompas Gramedia untuk menawarkan hasil komik yang dia buat supaya diterbitkan jadi buku. Jadi dia menawarkan sendiri. Saya antar dia menawarkan ke seorang manajer dari kelompok Kompas Gramedia. Karya tidak dibuang, tidak hanya habis dinilai, tidak. Di sistem ini karya terpakai, karya tidak dibuang. Sesudah mereka membuat karya, bukan langsung dinilai. Setelah karyanya terpakai orang, dipublikasikan orang, ada yang kami ikutkan dalam lomba, kalau menang lomba, di situ baru nilai. Kompas sudah memuat Matahari, maka dia dapat nilai. Jadi bukan tidak tersalur apa-apa sudah dapat nilai. Kita ibaratnya menyerahkan kepada publik yang menilai. Menyerahkan kepada orang-orang profesional yang menilai. Bukan kita yang menilai sendiri. Bukan guru yang menilai sendiri. Tapi orang profesional. Redaktur sastra di dalam kelompok Kompas Gramedia yang menilai. Daripada sekedar seorang guru yang menilai. Yang memiliki kompetensinya cukup lemah, bisa saja lemah. Tetapi kita mengirim ke sana yang jauh lebih profesional. Jadi prinsip dasar kelima dalam PDC adalah pendidikan harus menyalurkan karya anak. Bukan habis dinilai lalu dibuang. Yang menikmati nilai itu cuma orang tua, anaknya tidak menikmati. Anak akan lebih menikmati apabila dia melihat orang lain menggunakan karya dia. Orang lain membaca karya dia dan orang lain membayar dia. Dia melihat di situ dia akan bergembira, dia akan bangga, dan dia akan produksi kreativitas terus-menerus tanpa henti. Bahkan tidak bisa berhenti. Saking semangatnya dia. Terima kasih. Sampai jumpa di kali berikut. Saya akan bercerita tentang prinsip dasar PDC yang ke-6, yaitu bagaimana menghargai hasil yang dicapai anak. Jadi prinsip dasar yang ke-6 adalah pendidikan harus menghargai hasil yang dicapai anak, sekecil apapun, seremeh apapun, harus dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Nantikan pada edisi berikut. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana,
yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.